Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengembangan organisasi. Selawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada pertemuan ke-14 mata kuliah pengembangan organisasi kali ini kita akan mempelajari mengenai intervensi dalam peningkatan produktivitas pengembangan organisasi. Nah, di materi ini akan ada 4 asumsi yang akan kita bahas. Nah, sebelum itu kita membahas sedikit. Dalam banyak organisasi, wewenang pengambilan keputusan telah didelegasikan kepada tingkat terendah dalam organisasi, dengan asumsi bahwa orang-orang yang berada pada tingkat itulah yang paling mengerti dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Nah, untuk itu diperlukan beberapa bentuk intervensi yang dilakukan oleh konsultan pengembangan organisasi dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Di antaranya dengan menyoroti 4 hal berikut. Yang pertama, rancang bangun pekerjaan. Yang kedua, tim kerja yang mandiri. Yang ketiga, gugus kendali mutu. Dan yang terakhir, mutu hidup kekaryaan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai rancang bangun pekerjaan. Pendekatan ini diajukan oleh Frederick W. Taylor yang dikenal dengan gerakan manajemen ilmiah dalam studi yang dilakukan pada tahun 1911 yang dikenal sebagai studi waktu dan gerak. Taylor menemukan bahwa rendahnya produktivitas para karyawan diakibatkan oleh banyak waktu pada jam kerja yang terbuang sebagai akibat gerak-gerik mereka yang tidak efisien. Dengan adanya upaya merincikan pekerjaan terkecil dan sederhana serta diikuti dengan pelatihan, penggunaan waktu menjadi lebih efisien dan produktivitas karyawan semakin meningkat. Dalam merancang bangun pekerjaan dikenal dengan 2 teori. 1. Teori perkaryaan pekerjaan. Frederick Hesberg harus memperhatikan 2 segi, yaitu mutu pekerjaan dan manfaat atau imbalan yang diperoleh. Yang kedua, teori karakteristik pekerjaan. 5 dimensi pokok yang harus diperhatikan dalam peningkatan produktivitas dalam teori karakteristik pekerjaan, yaitu A. Keanekaragaman keterampilan, B. Identitas pekerjaan, C. Pentingnya pekerjaan, D. Otonomi, dan E. Umpan balik. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tim kerja yang mandiri. Yang dimaksud dengan tim kerja yang mandiri ialah suatu kelompok yang diberi oleh manajemen tingkat atas untuk mengambil keputusan tentang cara hendak mereka tempuh dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi, di dalam tim kerja yang mandiri ini, kelompok diberikan hak untuk mengambil keputusan oleh manajemen tingkat atas untuk memutuskan bagaimana cara mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, ciri tim kerja yang mandiri itu yang pertama adalah hierarki manajemen tidak terlalu berlapis-lapis. Yang kedua, budaya organisasi didominasi oleh pandangan egaliter. Yang ketiga, tim kerja melaksanakan tugas dengan batasan-batasan yang jelas. Yang keempat, mengupayakan keanggotaan dalam tim sekecil mungkin. Yang kelima, anggota tim mempunyai visi yang sama. Yang keenam, rasa kemitraan yang tinggi. Yang ketujuh, konfigurasi tim yang baik. Yang kedelapan, seluruh anggota tim mempunyai akses yang sama pada setiap informasi tim. Selanjutnya, ahli di bidangnya. Lalu, pelatihan lintas fungsi. Dan yang terakhir, berorientasi pada pemuasan semua pihak. Kita membahas materi yang ketiga, yaitu gugus kendali mutu. Nah, gugus kendali mutu ini muncul di Jepang untuk kegiatan produksi. Gugus kendali mutu merupakan sekelompok karyawan yang secara sukarela bertemu secara berkala untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyarankan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Pada mulanya, gugus kendali mutu ini hanya
pada bidang produksi saja, namun lama-kelamaan berkembang pada bidang-bidang yang lain. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai mutu hidup kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan atau quality of work life adalah salah satu bentuk filsafat yang diterapkan oleh manajemen dalam mengelola organisasi pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. Quality of work life tidak hanya terbatas pada isi sesuatu pekerjaan, akan tetapi memanusiakan lingkungan kerja dengan mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia. Nah, demikianlah materi pada pertemuan ke-14 mengenai intervensi dalam peningkatan produktivitas dalam tujuan untuk pengembangan organisasi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.